Bagaimana bisa mobil yang baru bulan Oktober 2025 diperkenalkan secara resmi oleh Honda Motor Corporation di Japan Mobility Show di Desember awal sudah ada di Indonesia? Luar biasa memang Ivans Motor. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Heri. Selamat datang lagi di Ivans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan di video kali ini kita akan melihat lebih dekat tentang unit pertama Honda Prelude yang datang dan dijual di Indonesia. Saya pertama kali ketemu mobil ini tahun 2023 di Japan Mobility Show. Ketika itu Honda mengejutkan semua orang bahwa mereka melahirkan kembali Prelude. Sports coupe mereka yang sudah lama sekali tidak hadir di dunia. Prelude dimulai generasi pertamanya tahun 78 dan setelah itu berlangsung sampai 5 generasi dan berhenti di 2001. Baru di 2025 atau hampir seperempat abad setelahnya mereka mengeluarkan Prelude lagi. Nah pada saat tahun 2023 itu mobilnya masih dalam bentuk konsep. Honda Prelude konsep tapi bentuknya sudah seperti ini. Dan itu langsung menyita perhatian banyak orang. Akhirnya 2 tahun setelahnya Honda resmi merilis. Tapi di Indonesia Honda Prospect Motor itu baru akan memasukkan mobil ini di 2026. Bahkan kemungkinan di tengah tahun 2026. Ivans Motor sudah ready unitnya. Sudah bisa langsung dibeli. Luar biasa. Sekarang kita lihat lebih detail. Jadi Honda Prelude itu adalah salah satu kendaraan ikoniknya Honda. Coupe 2 pintu yang selalu stylish. Dan sebenarnya ada fun fact-nya ya. Dengar-dengar dari beberapa sumber, sebenarnya Honda pertama kali mendesain mobil ini bukan mendesain Prelude generasi ke-6. Tapi lebih membuat sebuah sports coupe yang relevan dengan teknologi sekarang yang juga fun to drive. Nah ketika mobil ini mendekati tahap akhir penyelesaian, ketika mereka mulai memikirkan nama, terlintaslah di mereka bahwa Honda memiliki satu kendaraan ikonik, coupe ikonik yang sudah 20 tahun lebih tidak berlanjut. Dan lahirlah Prelude. Karena secara konsep mobil ini mirip Prelude. Apa aja? Mesin di depan, kemudian bentuknya coupe, 2 pintu, penggerak depan, dan mengusung inovasi teknologi. Jadilah mobil ini sebuah Prelude generasi ke-6 secara resmi. Tapi ada satu hal di Prelude ini yang langsung mengundang perdebatan bahkan sebelum mobil ini dijual ke masyarakat. Ini yang langsung mengundang perdebatan yaitu sistem penggeraknya. Banyak yang kecewa, banyak yang langsung menuding bahwa Honda salah strategi dengan menempatkan sebuah unit hybrid di Prelude. Karena mereka berharap Prelude itu diberikan mesin Type R misalnya yang langsung 300 HP yang akan membuat mobil ini semakin menarik. Tapi kenyataannya walaupun banyak komentar-komentar miring di sosial media, mobil ini sudah meluncur di Amerika dan tahu apa yang terjadi? Semuanya ludes terjual, bahkan waiting listnya mulai memanjang sampai harga mobil ini di-upping price oleh dealernya 50% lebih. Di Amerika ini harganya ya karena di sana nggak ada pajak ya, itu sekitar 40.000 US dollar. Begitu sampai ke tangan konsumen itu sudah bisa di atas 60.000 dolar. Artinya terjadi kenaikan 50%. Nah, kenaikan
harga sampai 50% lebih itu karena permintaan yang membludak. Artinya orang yang tadinya meragukan ini adalah hybrid segala macam ternyata tidak mempengaruhi penjualan dari Prelude. Dan kalau kita bahas mesinnya, yes, ini adalah unit mesin hybrid yang mirip dengan yang digunakan di Honda Civic Hybrid. 2000 cc, 4 silinder yang menggerakkan 2 roda depan dan dibantu lagi oleh motor listrik dari sistem hybridnya yang menyalurkan tenaganya lewat transmisi eCVT. Kemudian mesin ini berbeda dengan Civic menghasilkan tenaga lebih besar mencapai 201 HP dan torsinya 315 Nm. Nah, artinya secara kemampuan mesin ini nggak kenceng-kenceng banget, tapi nggak bisa dibilang pelan juga. 0 sampai 100 km per jam itu antara 7 sampai 8 detikan tergantung kondisi listrik baterainya dan tergantung kondisi dari jalannya. Jadi ini memadai larinya walaupun bukan yang spektakuler. Tapi mesin ini memberikan konsumsi bahan bakar yang sangat hemat 22 sampai 25 km per liter menurut klaim dari Honda Jepang. Nah, tapi mobil seperti ini kan nggak hanya butuh irit, justru mobil seperti ini butuh keasikan berkendara. Nah, mesin ini punya satu teknologi yang baru pertama kali diterapkan oleh Honda di seluruh jajaran produk mereka, yaitu simulasi perpindahan gigi di mesin hybrid. Saya sendiri belum pernah coba langsung, tapi kebetulan di Auto Driver ada teman saya yang sudah coba mobil ini di Jepang. Dia bilang bahwa simulasi perpindahan giginya benar-benar natural rasanya dan menambah keasikan berkendara. Mungkin Anda berpikir tentang Hyundai Ioniq 5N, yes, itu mobil listrik yang punya simulasi gear shift dengan suara buatan dari speaker. Tapi kalau Honda Prelude bukan hanya itu, ada suara mesin aslinya, suara mesin mekanikalnya yang juga bermain RPM-nya sesuai dengan gear yang Anda pilih. Jadi lebih hidup sensasinya dan lebih natural. Padahal sebenarnya ini bukan ini transmisi eCVT gitu ya, transmisi yang sebenarnya tidak ada perpindahan gigi sama sekali, tapi bisa dibuat dan itu sangat mengasihkan. Ada efek engine brake-nya, ada efek throttle blip-nya yang menurut banyak jurnalis termasuk yang dari luar negeri itu membuat mobil ini sangat asyik dikendarai. Dan mungkin hasil dari review mereka itu juga yang bikin Honda Prelude ini jadi langsung instant hit di Amerika Serikat. Bahkan mobil ini juga hits di Evans Motor. Ini salah satu mobil yang langsung like-nya terbanyak ketika diposting di sosial media mereka ya. Karena ini pertama adalah Prelude pertama dan kemudian mobil ini juga ternyata punya daya tarik tersendiri. Nah, yang uniknya lagi, jadi dari cerita beberapa dari sejumlah orang yang memesan mobil ini di Amerika Serikat itu justru kebanyakan yang sudah usia mature ya, 40 tahun ke atas, karena mereka adalah anak kecil di zamannya yang memiliki mimpi untuk punya sebuah Honda Prelude. Ya di tahun 90-an akhir atau di tahun 90-an awal ketika Prelude itu masih ada, mereka punya mimpi dan sekarang disajikan Prelude yang terbaru. Dan hal yang menjadi perdebatan tadi yaitu mesinnya ternyata memang juga menjadi salah satu inovasi terbaru di Prelude. Inilah pertama kalinya mesin hybrid yang dipadukan dengan simulasi gear shift itu diproduksi oleh Honda di mobil produksi massal. Bentuk bodi mobil ini juga menurut saya mengagumkan ya. Dari depan, oke, ada yang bilang, aduh ini mirip Prius, ya itu cocokologi ya. Tapi yang jelas ini terlihat Honda sekali, terutama di bagian atas bumpernya seperti ini, lampunya, bumpernya, grill sarang lebahnya gitu ya, itu sangat-sangat Honda yang sporty. Mungkin seperti ini Anda ingat, ini juga ada di Honda Civic Type R. Nah, berbicara Honda Civic Type R, mobil ini juga memiliki sistem suspensi dan sistem pengereman yang sama dengan Honda Civic Type R FL5. Jadi suspensinya itu adaptif, dia bisa diubah kekerasannya
Serta remnya ini sebenarnya buatan Brembo, tapi di sini ditulis Prelude by Brembo. Tapi sebenarnya adalah sistem pengereman yang sama. Jadi ini adalah mobil yang akan memiliki stopping power yang cukup baik karena ini dirancang untuk mobil dengan performa di atasnya sebenarnya sistem pengereman ini. Bannya 235 40 19 jadi cukup lebar. Kemudian bentuk sampingnya ini. Lihat, ini cantik sekali. Ini benar-benar coupe sekali. Kalau boleh dipilih dari salah satu generasi Prelude, mungkin ini bagian belakangnya mirip dengan Prelude generasi keempat yang seperti ini. Dan di setiap generasinya Prelude itu punya inovasi teknologi ya, atau inovasi desain. Dan Prelude generasi 4 tuh saya ingat dashboardnya itu memanjang, instrumennya tuh memanjang dari kiri sampai ke kanan. Yang waktu itu mungkin ahead of its time. Sekarang sudah digunakan di beberapa mobil, tapi pada saat itu Prelude salah satu yang pertama menggunakannya. Nah, di Prelude generasi keempat itu juga mirip seperti ini. Landainya dari atap kupenya ini. Kemudian overhang depan dan overhang belakang itu juga kecil untuk memperbaiki pengendalian. Serta ini adalah optional. Jadi normalnya itu tidak ada spoiler belakang, tapi ini adalah optional yang diambil oleh Evans Motor. Dan jujur aja jadi lebih pas gitu. Agak ada yang kurang gitu kalau tanpa spoiler ini, tapi ini jadi pas dengan spoiler. Kemudian di bagian bawahnya ini bumpernya juga hampir setengahnya itu berwarna hitam, di atasnya warna putih, serta satu sentuhan yang menarik adalah tidak ada logo Honda di belakang, tapi digantikan dengan tulisan seperti ini. Ini kalau nggak salah pertama kali itu di Honda Pilot ya, kalau nggak salah di Amerika, tapi sekarang kemudian tempatkan di Prelude dan di sini di bawah Prelude. Benar-benar simpel, cuman Honda dan Prelude. Dan untuk membuka bagasinya bukan di bawah sini tapi di atas, nanti akan kita lihat bagasinya. Nah, tidak ada knalpot yang terlihat di sini. Cuman ada satu lampu warna biru dan bentuk belakangnya ini makin cakep dengan lampu belakang yang pipih dan memanjang dari kiri sampai ke kanan. Banyak yang bilang ini mirip seperti Porsche, iya lampunya. Tapi sebenarnya mobil ini nggak mirip apa-apa. Justru disinilah kerennya, dia nggak meniru mobil apapun kalau menurut saya, tapi bisa menimbulkan satu bentuk yang ikonik yang dari jauh orang langsung mengenali ini adalah sebuah Honda, dan orang juga bisa langsung mengenali bahwa ini adalah sebuah Honda Prelude. Dan ada beberapa warna sebenarnya ditawarkan, tapi ini putih mutiaranya ini adalah warna yang terbaik menurut saya, dan kalau kena sinar matahari itu bisa menimbulkan efek beberapa warna yang muncul dari catnya. Biasanya mobil sport coupe seperti ini nggak ada kepraktisannya, tidak bisa bawa barang-barang, apalagi dipakai berlibur. Tapi lihat dong, Prelude ini bagian belakangnya ini sangat-sangat memadai untuk jenis mobil seperti ini. Apalagi kalau bangku belakangnya kita lipat ya seperti ini. Set. Kemudian kita lipat satu lagi. Karena toh kita bawa mobil seperti ini kan jarang kita bawa 4 orang. Ini sangat praktis, mau belanja bulanan juga bisa pakai mobil ini. Atau kalau Anda hanya berdua dengan pasangan, Anda bawa koper untuk berlibur juga bisa di mobil ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan bagasinya. Keren Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, tapi saya mau melakukan satu hal yang absurd. Apakah saya dengan tinggi 177 cm bisa duduk di belakangnya? Agak pesimis sih, tapi kita coba aja. Masuk kepala dulu artinya. Nah, ini posisi menyetir saya tingginya 177 cm dan kalau duduknya normal sih udah pasti kepala saya nyentuh. Ini benar-benar 2+2. Bukan 4 tempat duduk tapi 2+2. Dimana sebaiknya yang duduk di belakang adalah anak Anda yang mungkin SD lah ya maksimal ya. Jadi ini bukan tempat yang menyenangkan.
tapi memang Prelude akan dibeli oleh orang yang cocoknya duduk di depan. Jadi saya akan pindah ke depan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagian dalamnya ini familiar ya. Jadi ini sebenarnya setirnya, dashboardnya itu banyak kemiripannya dengan Honda Civic generasi terbaru. Tertutup. Posisi menyetir, wow, posisi menyetirnya sangat mirip dengan Honda Civic Type R. Enak, dia bisa diatur tilt dan teleskopik, serta posisi mengemudinya sangat ergonomis. Ada layar infotainment di sini dan ada layar instrumen yang ketika kita sebelum menyalakan mesin ada nyala lampu DRL-nya yang sipit, menimbulkan kesan yang misterius dan memacu adrenalin gitu. Kesannya tuh mobilnya tuh udah langsung ready gitu ya, mau melajukan kita. Setirnya ini dari bahan kulit dan dengan jahitan-jahitan biru, yang jahitan-jahitan biru juga ada di dashboard dan ada di tempat duduk serta trim pintu. Setirnya juga flat bottom serta ini material empuk, empuk. Di sini Alcantara. Bukan Alcantara. Ini seperti kulit yang mirip Alcantara gitu ya. Jadi ada kesan mewahnya. Di sini ada jahitan Prelude. Di sini juga ada motif jaring sarang lebah dan untuk mengaturnya seperti di Honda Civic. Seperti ini, dan yang menyenangkan juga untuk pengaturan AC. Nah, ini kita sambil nyalain aja ya. Untuk pengaturan AC ini juga masih menggunakan tombol fisik yang besar, jadi sangat mudah untuk sangat mudah untuk mengaturnya. Nah, ini entertainment systemnya sudah bisa Apple CarPlay, sudah bisa Android Auto. Ini belum di set ke bahasa Inggris, jadi masih di set bahasa Jepang karena ini mobil masih baru banget nih, kilometer baru 39, belum diutak-atik apapun. Untuk transmisi tidak ada transmisi manual, dan ini untuk tuas transmisinya bentuknya model tombol ya, ada D, ada N. Kalau mundur itu kita tarik ke belakang dan ada P. Di sebelahnya ada drive mode. Dia drive mode-nya ada comfort, ada GT, dan ada sport. Serta ada individual. Jadi comfort itu yang paling nyaman, kemudian GT itu untuk perjalanan jauh yang lebih sporty, dan sport itu dia akan performa yang maksimal dan dengan suspensi juga yang lebih keras untuk pengendalian yang lebih baik. Kalau individual kita bisa atur sendiri di layar, kita bisa atur segala macam ininya, penyetelan yang Anda mau untuk mode tersebut. Tapi ada satu mode lagi yaitu S Plus, atau mungkin kita bisa sebut sebagai Sport Plus ya. Nah, di S Plus ini Anda bisa mengoperasikan pedal shift layaknya ini dengan gearbox matic konvensional. Jadi Anda bisa mengatur mobil dengan simulasi gearbox 6 speed atau 7 speed ya, kayaknya 7 speed ya. Jadi ini akan membuat keasikan berkendara itu meningkat, dan saya belum pernah coba, tapi dari orang-orang yang sudah pernah coba termasuk review di luar negeri yang saya lihat, ya mereka memang sangat memuji sistem simulasi gearboxnya itu yang sangat-sangat natural dan sangat membantu keasikan berkendara. Di sini masih ada 2 cup holder, ada wireless charging, ada 2 buah USB-C, ada soket 12 volt. Di sini juga masih ada laci yang ya nggak seberapa isinya, tapi lumayan menambah kepraktisan karena di sini juga masih ada laci lagi. Sehingga untuk mobil sport ini kepraktisannya juga bagus. Di pintu juga masih ada cup holder dan masih ada tempat penyimpanan. Serta sistem audio ini sudah dari Bose, jadi akan mendapatkan suara yang premium karena memang Evans Motor memasukkan mobil ini dengan spek yang paling lengkap yang bisa dibeli. Pemanas kursi sudah ada juga, tapi pendingin belum ada, jadi baru pemanas karena mungkin memang di Jepang nggak butuh pendingin kursi, jadi nggak disediakan pendingin sepertinya. Wah, ini visibilitasnya itu bagus, baik ke depan maupun ke samping. Ke belakang juga surprisingly cukup luas view-nya
untuk sebuah mobil coupe yang sangat landai. Terus ini bangkunya tuh seperti bangku sport ya. Tapi sebenarnya ini bisa naik turun nih. Nah tuh, dia bisa naik turun seperti ini. Nah ini pas. Yang agak disayangkan adalah di generasi ini, Prelude tidak lagi memiliki sunroof. Optionnya pun nggak ada. Padahal sebenarnya sunroof itu adalah satu ciri khas dari Prelude. Yang dari generasi 1 sampai generasi 5, itu Prelude itu selalu pakai sunroof. Tapi di generasi ini nggak ada. Namun memang modern sekali bagian dalamnya. Dan yang saya suka juga semua tombol-tombol fisik itu masih lengkap. Di setir, di dashboard, di konsol, sampai di bagian kanan ini juga masih ada tombol-tombol fisik yang memudahkan kita mengoperasikan kendaraan. Nah ini kalau di setirnya kita udah bisa lihat bahwa dia juga sudah pakai Honda Sensing. Jadi dia ada adaptive cruise control, dia juga ada lane keep assist, dan ada bantuan-bantuan lainnya. Kemudian instrumen juga ini berubah sesuai dengan mode yang kita pakai. Jadi dia warnanya bisa berubah, sampai di mode S Plus pun dia juga bisa berubah. Tapi memang konfigurasinya 2 dial ya. Jadi dia tetap 2 dial tapi coraknya yang berubah. Di sini udah ada lampu putih LED. Kemudian di sini ada tempat buat kacamata. Wah ini sih kayaknya enak nih buat perjalanan jauh. Makanya mungkin ada mode GT ya, karena ini mobil juga disiapkan sebagai mobil Grand Tourer yang siap untuk melahap kilometer jalan yang jauh sambil memberikan model yang stylish serta nama yang legendaris. Well, saya juga awal-awal termasuk yang meragukan hadirnya Prelude ini bisa menarik perhatian, tapi rasanya Prelude ini nggak akan kesulitan untuk mencari konsumen. Memang mobil ini tidak sekencang Civic Type R, karena mobil ini memang tidak dirancang untuk menyaingi Type R. Mobil ini lebih dirancang untuk perjalanan yang lebih jauh, yang lebih stylish, dengan menyandang nama yang legendaris, dengan teknologi mesin terkini yang hemat, tapi juga dengan teknologi yang bisa memastikan keasikan berkendara itu tetap optimal. Dan kalau Anda beruntung, Anda mungkin bisa jadi yang pertama memiliki Honda Prelude di Indonesia, dan Anda juga bisa jadi yang pertama membawanya ke jalan raya. Nah, kalau misalnya Anda ingin lihat mobil ini, Anda bisa ke showroomnya Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah, Jakarta. Tapi ini ada satu yang menarik. Tidak berkaitan dengan Prelude ini, tapi berkaitan dengan Evans Motor. Kalau Anda di rumah punya mobil CBU di bawah tahun 2010, antara tahun 2001 sampai 2010, coba dicek deh. Karena kalau kendaraan Anda itu awalnya dibeli dari Evans Motor, karena Evans Motor sudah ada dari tahun 2001, sudah hampir 25 tahun, itu Anda bisa berkesempatan untuk menang di acara Evans Motor, yaitu Treasure Hunt. Jadi Evans Motor sedang mencari konsumen yang membeli dari Evans Motor antara 2001 sampai 2010 dan mobilnya masih dalam kondisi yang original. Jadi kalau Anda punya di rumah, cek. Kalau itu dari Evans Motor dan kondisinya lumayan original, silahkan Anda langsung register untuk ikutan Treasure Hunt. Itu keterangan lengkapnya ada di website resmi mereka di evansmotor.com, dan total hadiahnya sampai 350 juta rupiah. Yes, Evans Motor memang adalah IU yang legendaris, sudah hampir 25 tahun berada di antara kita, dan tidak pernah berhenti menghadirkan inovasi, menghadirkan mobil-mobil yang kita nggak berpikir itu bisa masuk ke Indonesia. Termasuk salah satunya Prelude yang kita tahu akan masuk ke Indonesia, tapi kita tidak pernah menyangka akan secepat ini masuk ke Indonesia berkat Evans Motor.
Dan kalau Anda juga punya minat terhadap mobil ini, Anda juga bisa komunikasi, Anda bisa DM ke Instagramnya Ivans Motor di sini. Saya juga malah jadi nggak sabar, pengen nyoba mobil ini di jalan, pengen tahu gimana rasanya. Mungkin kalau Anda termasuk yang bisa memiliki mobil ini di awal-awal, kalau misalnya Anda berbaik hati mungkin bisa ngajak saya buat nyoba mobil ini. Tapi untuk sekarang cukup dulu, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Instagram Ivans Motor juga di sini, silakan di-follow untuk info mobil-mobil eksotis atau mobil impian Anda yang berada di Ivans Motor. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.